Matahari baru saja naik ketika Pak Wiryo membuka pintu rumah kayunya yang sudah rapuh dimakan usia. Pria tua itu seperti biasa menyapu halaman kecil yang dipenuhi daun jati kering. Sudah hampir 2 dekade ia tinggal sendiri di ujung desa Karangjati, desa kecil yang sepi di lereng perbukitan, jauh dari keramaian kota. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau entah kemana. Rumahnya tak pernah benar-benar sepi, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. Suatu pagi, seorang petugas pos datang, tampak kebingungan. Dia memegang amplop putih agak tebal, dengan stempel tinta biru dari kantor pos kota. "Pak, di sini ada alamat atas nama Bayu Mahendra. Ini benar alamatnya." Pak Wiryo mengernyit. Nama itu seperti gumpalan debu masa lalu yang tiba-tiba terangkat. Bayu Mahendra. Gumamnya pelan, seperti menyebut mantra yang pernah ia kubur dalam-dalam. Petugas pos hampir saja menyelipkan surat itu ke tumpukan kiriman gagal kirim. Tapi Pak Wiryo melambaikan tangan dan maju perlahan. Tangan kirinya bergetar saat mengambil surat itu. Ia membaca nama dan alamat yang tercetak rapi di amplop putih itu. Benar, itu nama anak yatim yang pernah tinggal bersamanya 20 tahun lalu. Bayu bukan keponakannya, bukan pula tetangganya. Anak itu dititipkan oleh seorang wanita, bibinya Bayu, yang kemudian pergi entah kemana. Bayu tinggal di rumah kecil itu selama 2 tahun terakhir masa SMA-nya, sebelum tiba-tiba menghilang setelah kelulusan. Tidak pamit, tidak meninggalkan pesan. Hanya meninggalkan kenangan samar, anak pendiam, suka menulis di buku bekas, dan tidak pernah meminta apa-apa. Pak Wiryo duduk di bangku bambu reot di depan rumah. Surat itu ia buka perlahan. Kacamata tuanya dipasang di ujung hidung. Kertas undangan itu dicetak dengan baik. Ada logo sekolah dan tulisan, "Reuni 20 tahun alumni SMAN 5 Angkatan 2005, di bagian atas. Di bagian bawah, tertulis, "Kepada YTH, Bayu Mahendra, alumni SMAN 5, kehadiran Anda sangat dinantikan." Bibir Pak Wiryo bergerak-gerak kecil. Bayu yang dulu datang dengan hanya satu tas lusuh dan baju tipis, sekarang diundang dengan kalimat semewah itu. Ironi yang aneh. Tapi di balik semua itu, ada perasaan yang lebih dalam. Rindu, penasaran, dan semacam harapan bahwa anak itu masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Pak Wiryo masuk ke kamar dan membuka lemari kayu. Ia mengambil baju batik yang dulu disiapkannya untuk lebaran, yang tak pernah dipakai karena tak ada lagi yang datang berkunjung. Ia melipat surat undangan itu, memasukkannya ke dalam kantong dalam bajunya, lalu mengambil dompet dari kaleng bekas biskuit. Isi dompetnya hanya beberapa lembar ribuan dan beberapa receh. Tapi ia tak peduli. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah, menyapa tetangga sebentar, dan berjalan ke pangkalan angkot di pasar kecil yang berjarak hampir 2 kilometer dari rumahnya. Dalam perjalanan, ia terus memandangi amplop undangan itu. Dalam benaknya, Bayu pasti sudah bekerja entah di mana. Mungkin jadi buruh pabrik. Mungkin masih hidup seadanya. Tapi entah kenapa, hatinya mendorong kuat agar surat ini sampai ke tangan yang tepat. Sesampainya di terminal kota, ia bertanya ke petugas. "Kalau mau ke kantor alumni SMAN 5, di mana ya, Nak?" Petugas itu bingung sejenak, tapi lalu menyebutkan alamat yang tertera di undangan. Lokasinya di kota, di gedung modern dengan nama The Grand Imperial Hall. Terlalu mewah untuk ukuran sekolah negeri biasa. Tapi Pak Wiryo tidak banyak tanya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan naik angkot. Di sudut pikirannya, ia tahu ia tak akan bisa masuk ke gedung semewah itu. Tapi ia hanya ingin memastikan, kalau benar Bayu diundang, dan Bayu akan hadir, setidaknya ia bisa menyapa anak itu meski dari kejauhan. Mungkin bisa tahu kabarnya,
Mungkin bisa melihat apakah anak yang dulu hanya punya 2 pasang baju kini sudah hidup lebih baik. Hujan gerimis turun saat angkot berhenti di depan sebuah hotel besar bertuliskan Imperial Hall Convention Center. Petugas keamanan bahkan tidak memperhatikannya saat ia berdiri di luar pagar. Ia hanya menatap ke dalam, memeluk map lusuh berisi surat undangan, dan menunggu. Entah menunggu apa. Yang tidak ia tahu, pada waktu yang sama di lokasi berbeda, seorang pria dengan sepatu berdebu, celana penuh noda semen, dan baju kerja proyek yang kusam sedang bersiap menuju tempat yang sama. Pria itu membaca undangan yang sama, dengan nama yang sama, Bayu Mahendra. Dan ia memutuskan untuk hadir. Gedung megah dengan lampu kristal yang menggantung dari langit-langit tampak gemerlap dari kejauhan. Di pintu masuk, satu persatu mantan siswa SMAN 5 turun dari mobil pribadi. Suara klakson, suara pintu mobil yang ditutup rapat, tawa lepas, dan suara high heels menyatu dalam riuh sore yang menjelang malam. Sebagian membawa pasangan, beberapa bahkan disambut panitia khusus. Ada fotografer profesional yang sibuk memotret tamu yang baru datang di bawah latar bertuliskan, Reuni 20 tahun, SMAN 5 Angkatan 2005. Di grup WhatsApp reuni yang telah ramai sejak 2 minggu sebelumnya, siang itu lebih riuh dari biasanya. Foto-foto dengan caption seperti, siap gegerkan malam ini wajah tersenyum berkacamata hitam, atau From CEO to Higgs Memories Dasi Kilauan, bermunculan. Mereka tak hanya pamer baju, tapi juga status. Manajer perusahaan asing, notaris, dokter, hingga pemilik brand fashion yang baru naik daun. Di pojok lain kota, jauh dari tempat acara, Bayu sedang berdiri di atas tanah liat yang becek, memantau proses pengecoran lantai 2 sebuah gudang logistik. Pak Bayu, ini tiang C4 sepertinya miring sedikit, ujar mandor di sampingnya. Bayu menghampiri, mengecek dengan waterpass. Ia tidak suka bicara banyak, lebih suka langsung turun tangan. 1 jam berlalu tanpa ia sadari. Baru setelah suara azan maghrib berkumandang dan langit mulai gelap, ia menoleh ke jam tangannya. Matanya tertumbuk pada amplop undangan yang sedikit kusut di dashboard mobil pick-up tuanya. Ia menghela napas, buru-buru membersihkan tangannya dengan lap kotor yang biasa tergantung di sabuk. Ia membuka pintu mobil, melihat wajahnya sekilas di kaca spion. Masih penuh keringat dan debu. Lalu ia tertawa kecil. Tak ada pakaian ganti di mobil. Baju hitam lengan panjang yang ia kenakan sudah tak lagi bisa disebut hitam, karena bercampur bercak semen dan debu. Celana jeans lusuh dengan sobekan alami karena kerja di lapangan. Sepatu bot kerja yang bagian solnya sudah menipis. Tapi dia tak peduli. Bayu bukan tidak punya baju bagus. Di rumah kontrakan yang ia tinggali sementara, ada setelan jas rapih tergantung di lemari. Tapi semua itu tak terpikir saat pagi tadi ia buru-buru meninjau proyek. Ia juga bukan tipe orang yang menghabiskan waktu lama untuk tampil elegan. Selama ini, semua urusan bisnisnya berjalan tanpa ia harus tampil klimis. Ia naik ke truk pasir yang tadi mengangkut material bangunan, menumpang ke arah pusat kota. Sopir truk, yang sudah mengenalnya, bertanya heran, "Mau kemana malam-malam? Pak Bayu, kok gak ganti baju dulu?" Bayu hanya mengangkat alis dan tertawa singkat. "Reuni," jawabnya singkat. "Loh? Gak takut dikira buruh?" "Emang gue bukan buruh," jawab Bayu datar, lalu menepuk-nepuk celana kerjanya, membersihkan debu seadanya. Truk berhenti di lampu merah sekitar 2 blok dari gedung acara. Bayu turun dan berjalan kaki. Ia menolak tawaran ojek, lebih suka menyusuri trotoar sambil mengamati gedung pencakar langit yang berdiri angkuh di kiri kanan jalan. Langkahnya tenang, bahkan sedikit lambat. Seperti seseorang yang tahu persis kemana harus pergi dan tidak perlu terburu-buru untuk sampai. Sementara itu, di dalam ruangan ballroom, musik jazz lembut mengalun. Meja bundar ditata rapi dengan taplak putih dan bunga-bunga segar.
Para alumni berkumpul dalam lingkaran-lingkaran kecil, saling membandingkan pencapaian. Yang satu membawa suami bule, yang lain membawa kartu nama bergelar panjang. Ada juga yang sibuk live Instagram, menunjukkan betapa hebat dan bahagianya malam reuni mereka. Seseorang di pojok ruangan sempat bertanya, "Bayu Mahendra? Siapa tuh? Dulu kelas IPA atau IPS?" Tak ada yang yakin. Beberapa mengernyit, mencoba mengingat. Tapi tidak ada foto Bayu di grup. Tidak ada jejak digitalnya di Facebook atau LinkedIn. Bahkan panitia pun sempat mengira undangan ke Bayu salah alamat. Tapi karena namanya tercatat di buku angkatan, mereka tetap mengirim. Ketika Bayu sampai di depan gedung, penjaga pintu sempat menghentikannya. "Maaf, Pak. Ini acara khusus. Ada undangan." Bayu mengeluarkan amplop lusuh dari saku belakang celananya. Pria itu memeriksa, agak ragu, tapi tak bisa menyangkal nama dan tanggal yang tertera. Ia mempersilakan masuk, walau dengan pandangan aneh yang menyiratkan keraguan. Saat langkah kaki Bayu menyentuh karpet merah yang membentang dari lobi ke aula utama, suasana mendadak berubah. Sebagian besar mata tertuju padanya, bukan karena wajahnya familiar, tapi karena penampilannya yang kontras dengan tamu lain. Baju lusuh, rambut acak, dan aroma khas debu proyek yang tak bisa disamarkan parfum apapun. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang saling berbisik. Itu siapa? Beneran alumni? Kayak tukang parkir nyasar. Apa dia salah ballroom ya?" Bayu tidak menanggapi. Ia hanya berjalan pelan menuju meja registrasi, memperkenalkan namanya. Petugas meja agak kebingungan mencari namanya di daftar, tapi akhirnya menemukannya di kolom alumni IPA. Mereka tak menyangka, karena daftar itu sudah lama tak diupdate fotonya. Tidak ada satupun petunjuk bahwa Bayu Mahendra kini hadir di depan mereka. Berdebu, lusuh, dan tak sesuai ekspektasi. Tak ada foto, tak ada pengumuman kedatangannya di grup, dan tak ada satupun dari para alumni yang mengenali wajahnya hari itu. Tapi yang mereka tidak tahu, dan belum siap ketahui, adalah bahwa pria yang mereka remehkan sejak masuk tadi, bukan sekadar hadir. Ia datang bukan untuk dikenang. Ia datang untuk melihat siapa yang masih manusia setelah 20 tahun berganti rupa. Langit-langit ballroom Imperial Hall memantulkan cahaya kekuningan dari deretan lampu gantung berbentuk kristal. Di antara denting gelas anggur dan tawa riuh rendah para alumni SMAN 5, suasana berubah begitu seseorang yang tak sesuai dekorasi masuk melewati pintu kaca. Bayu melangkah masuk. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tapi penuh kesadaran. Matanya cepat menangkap perubahan atmosfer. Percakapan yang tadi riuh mulai terputus potong. Seperti aliran listrik yang terganggu. Beberapa orang terdiam, lalu berbisik dengan rekan di sebelahnya. Beberapa yang lain tak menahan ekspresi heran, dan sebagian justru geli. Itu siapa? Tukang servis AC ya? Bisik salah satu pria berkemeja satin, sambil tertawa pelan. Pakai baju kayak gitu, berani-beraninya masuk ke acara hotel begini. Timpal seorang perempuan dengan gaun mencolok, melirik dari atas ke bawah tanpa menyembunyikan rasa jijik. Bayu mendengar. Tentu saja. Tapi tak satu pun kata mereka masuk ke hati. Sudah terlalu sering ia dihina di masa lalu. Sekarang, ia hanya ingin melihat sampai mana kebutaan itu bertahan. Ia tidak berdiri di tengah ruangan. Ia tidak mendekat ke kelompok manapun. Ia tahu pola manusia. Jika tak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka orang seperti dirinya akan diabaikan atau dijadikan objek tertawaan. Bayu berjalan ke pojok ruangan, tempat meja minuman berada. Ia membuka tutup botol air mineral, meminumnya perlahan. Sementara itu, matanya bekerja lebih aktif daripada tubuhnya. Ia mengamati satu persatu wajah yang dulunya memenuhi hari-harinya selama SMA. Di ujung ruangan, ada Dimas.
Dulu ketua kelas yang senang mencoret-coret papan tulis dan mengolok Bayu karena sepatu sekolahnya selalu robek di bagian depan. Sekarang berdiri dengan jas abu-abu mahal dan cincin batu besar di jari manisnya. Sibuk menjelaskan portofolio saham kedua alumni perempuan yang tertawa, meski jelas tak paham istilah yang ia ucapkan. Di meja bundar dekat panggung, duduk Sari, dulu ketua ekskul tari yang pernah terang-terangan menolak kerja kelompok dengan Bayu karena nggak level. Kini ia mengenakan gaun merah marun ketat dan asyik memamerkan feed Instagram terbarunya, lengkap dengan filter glowing yang membuat pipinya tampak seperti porselen. Bayu menyesap airnya pelan, masih berdiri sendiri. Ia tidak merasa asing, walau semua memperlakukannya seperti bayangan. Justru, ini adalah pemandangan yang sudah pernah ia alami. Bedanya, dulu ia masih mencoba masuk ke dalam. Sekarang, ia tahu tidak semua pintu memang harus diketuk. Lalu terdengar suara dari speaker, memanggil para alumni untuk berkumpul. Sesi perkenalan ulang akan dimulai. Sebelum menuju ke kursi masing-masing, beberapa alumni melewati Bayu. Seorang pria dengan jas biru tua, rambut penuh gel pomade, dan aroma parfum menyengat, menepuk pundak Bayu. Mas, AC ruang VVIP mati. Bisa dicek, gak? Tapi cepetannya, kita lagi ada acara. Bayu hanya memandang pria itu sebentar. Tidak menjawab, tidak mengangguk. Hanya memandangi mata pria itu dengan tenang, lalu kembali menyesap air. Pria itu terdiam sesaat. Mungkin ada sesuatu di tatapan Bayu yang membuatnya salah tingkah, meski ia tidak tahu kenapa. Ia pun berlalu sambil bergumam. Aneh banget. Ya, hotel semewah ini bisa masukin orang sembarangan. Sementara itu, di antara banyak wajah yang tak mengingatnya, ada satu pasang mata yang terpaku pada Bayu sejak awal masuk. Rara. Wanita dengan dress hitam sederhana itu bukan siapa-siapa di ruangan yang penuh kilau. Tapi tatapannya tak bisa berpaling dari pria yang berdiri sendiri di pojok ruangan itu. Ada sesuatu yang familiar. Cara berdiri, postur tubuh, bahkan caranya memegang botol air. Semuanya menghidupkan fragmen masa lalu yang selama ini ia pikir telah hilang. Rara melangkah pelan ke arah Bayu. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari belakang. Lo kenapa? Liatin si kuli proyek itu dari tadi. Itu suara Tania, teman satu gengnya sejak SMA, yang kini menikah dengan seorang pengusaha properti. Rara berbalik, tersenyum tipis. Kayaknya aku kenal dia. Tania tertawa keras. Kenal? Hahaha. Lo jangan lucu. Dia aja kayaknya gak punya undangan. Gak mungkin alumni kita. Rara tak menjawab, tapi matanya kembali menatap Bayu. Semakin yakin, tapi juga tak berani menghampiri. Sementara itu, di atas panggung, MC mulai memanggil nama-nama alumni untuk memperkenalkan diri. Tepuk tangan bergemuruh setiap kali nama dokter, pengacara, atau founder disebut. Mereka menyebut jabatan, jumlah anak, dan pencapaian terbaru dengan nada bangga. Beberapa bahkan menunjukkan cuplikan video perusahaan mereka di layar LED raksasa. Bayu hanya menonton dari jauh. Ia tidak tergoda untuk naik. Tidak ingin mengklarifikasi siapa dirinya. Belum waktunya. Baginya, malam ini bukan soal membuktikan kesuksesan, tapi tentang mengamati seberapa banyak orang yang berubah dan seberapa banyak yang masih hidup dalam gelembung ilusi bernama status sosial. Ia menengok ke arah jam dinding. Masih ada 2 jam lagi sebelum sesi makan malam. Ia memutuskan untuk bertahan sedikit lebih lama. Bukan karena ia ingin diterima, tapi karena ia ingin tahu siapa yang akan mengenalnya tanpa harus ia kenalkan dulu. Lampu sorot menyorot panggung kecil di depan ballroom. MC acara, seorang pria berperawakan tinggi dengan setelan jas berwarna krem yang tampak terlalu mengilap,
berdiri dengan gaya percaya diri sambil menggenggam mikrofon nirkabel. Senyumnya lebar, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan seperti presenter acara televisi. Ia menikmati sorotan. "Baik, teman-teman semua," katanya sambil menatap kerumunan yang tertawa santai di bawah. "Kita akan masuk ke sesi paling ditunggu-tunggu, sesi pengenalan ulang. Sudah 20 tahun, dan saya yakin banyak dari kita yang berubah. Baik wajah, dompet, maupun status hubungan, ya enggak?" Tawa menggema. Ada yang menepuk meja, ada pula yang mengangkat gelas anggur sebagai tanda persetujuan. Satu persatu nama dipanggil. Mereka berdiri dengan penuh percaya diri. Sari, kini pemilik salon premium di Jakarta Selatan, membagikan cerita tentang klien artisnya. Dimas, konsultan keuangan, tak lupa memamerkan proyek terbarunya di Batam. Tania, sekarang menikah dengan pejabat kementerian, bahkan menunjukkan video anaknya ikut lomba balet di Jepang. Tepuk tangan mengiringi setiap alumni yang selesai berbicara. Sorotan lampu otomatis mengikuti pergerakan setiap narasumber. Semua seperti bagian dari skrip yang sudah disiapkan. Bayu masih berdiri di belakang, bersandar di dinding, memeluk botol air yang kini kosong. Setiap nama yang dipanggil terasa seperti pengingat bahwa dirinya tak pernah masuk ke dalam lingkaran ini. Bukan karena tak mampu, tapi karena memang tak pernah diberi tempat. Sampai akhirnya, setelah beberapa orang naik dan turun panggung, MC mengangkat mikrofon lagi dan berkata, "Oke, kita punya waktu untuk 2 orang lagi. Ada yang belum naik nih?" Tak ada yang menjawab. Beberapa hanya tertawa kecil sambil menggeleng. Lalu dari ujung ruangan, suara tenang terdengar. "Saya belum." Semua kepala menoleh. MC sempat terdiam, bahkan sempat tertawa gugup. "Oh, maaf, Mas. Mungkin acara ini bukan tempatnya," kata MC dengan senyum canggung. "Acara ini khusus untuk alumni SMAN 5, Angkatan 2005. Bayu melangkah pelan ke arah panggung. Suaranya tidak meninggi, tapi cukup jelas didengar. "Nama saya Bayu Mahendra. IPA 2. Nomor induk siswa 050126. Lulus tahun 2005. Suasana menjadi senyap. Suara musik latar tiba-tiba terdengar terlalu keras, lalu dimatikan. Panitia di pojok ruangan mulai memeriksa daftar digital di tablet mereka. Salah satu dari mereka, Yudi, yang dulu dikenal sebagai bendahara kelas dan kini menjadi panitia utama reuni, bangkit dari kursi dan berjalan cepat ke meja registrasi di luar ruangan. Beberapa menit berlalu. Bayu masih berdiri di dekat panggung. Tenang. Ia tidak terlihat canggung. Ia tidak tersinggung. Justru, yang tampak jelas adalah kesabaran. Seolah ia tahu ini akan terjadi. Yudi kembali masuk dengan wajah pucat. Di tangannya ada buku agenda lusuh yang sudah berwarna kekuningan, dengan sampul berlogo SMAN 5. Ia membuka halaman tengah, menunjukkannya kepada MC dan beberapa panitia lain. MC mendekat, membaca lembar itu. Ada nama, Bayu Mahendra, tertulis dengan tinta hitam, bersama nomor induk yang cocok dengan yang disebutkan tadi. Di sebelah namanya tertulis nilai akhir semester, lengkap dengan catatan, anak bimbingan Bapak Supriyadi. Pintar, pendiam, disiplin. Untuk sesaat, suasana berubah. MC menarik napas, lalu tertawa kecil. "Wah, maafkan saya, Mas Bayu. Ternyata benar alumni kita. Ya, wah, ini nih, bener-bener reuni yang bikin kejutan." Tawa kecil muncul, tapi bukan tawa hangat. Lebih terdengar seperti tawa kaku yang menutupi rasa malu dan canggung. Beberapa orang sudah mulai membalik-balik memori mereka, mencoba mengingat siapa Bayu Mahendra. Tapi wajahnya tak ada di grup, namanya tak muncul di thread diskusi, dan dia tak pernah membalas undangan digital apapun. MC menyerahkan mikrofon kepada Bayu.
Monggo, Mas. Silakan perkenalan. Bayu memegang mikrofon dengan satu tangan, tangan yang lain masih memegang botol air kosong. Ia berdiri di panggung dengan postur yang tidak sempurna, tapi kokoh. Tidak dibuat-buat, tidak ingin memukau siapapun. Saya Bayu, katanya pelan. Dulu duduk di bangku paling belakang, dekat jendela. Mungkin tidak banyak yang ingat, karena memang tak banyak yang mau mengenal. Sun, tak ada kalimat sindiran, tak ada luapan emosi. Ia hanya menyampaikan fakta. Tapi kalimat itu masuk ke dalam ruangan seperti kabut dingin, menyusup perlahan tapi membekukan. Dulu saya sering ke sekolah dengan baju seragam pinjaman. Kadang tanpa sarapan. Pulang sekolah, saya bantu jual gorengan di pasar, supaya bisa beli kertas untuk tugas fisika. Saya tidak marah. Itu hidup saya waktu itu. Tapi, saya ingat semua wajah yang ada di sini. Beberapa orang menunduk. Beberapa hanya menahan napas. Saya tidak datang ke sini untuk pamer jabatan. Saya bahkan tidak bawa kartu nama. Saya cuma ingin tahu setelah 20 tahun berlalu, apakah kita semua benar-benar tumbuh? Bayu menyerahkan mikrofon ke MC tanpa menunggu tepuk tangan. Ia turun dari panggung, berjalan kembali ke pojok ruangan tempat ia semula berdiri. MC mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tapi tawa yang terdengar hanya hambar. Beberapa alumni mulai saling melirik. Sari terlihat menutupi wajahnya dengan tisu. Dimas sibuk membuka ponsel, pura-pura membaca pesan penting. Satu kalimat dari Bayu mengambang di udara, belum menemukan tempat mendarat. Apakah kita benar-benar tumbuh? Dan malam itu, panggung megah yang seharusnya jadi tempat perayaan, berubah jadi cermin. Bagi sebagian, cermin itu pecah. Bagi yang lain, justru baru pertama kali memantulkan bayangan sebenarnya. Suasana di aula megah itu sempat hening sesaat setelah Bayu mengembalikan mikrofon kepada MC dan kembali ke tempatnya. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya sepi yang terasa asing. Sebagian alumni seperti kehilangan kata-kata, sebagian lain sibuk pura-pura memainkan ponsel atau membenahi pakaian mereka, seolah mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari deretan kursi depan, seorang pria berdiri. Tingginya sekitar 180 cm, rambutnya disisir klimis, dan jasnya tampak seperti keluaran terbaru dari desainer ternama. Ia menggenggam gelas wine di tangan kiri dan mikrofon kecil di tangan kanan. Tanpa menunggu dipersilakan, ia melangkah ke tengah panggung, mengambil alih panggung dengan gerakan penuh percaya diri. Dialah Reza Wibowo, mantan ketua OSIS, kini dikenal luas sebagai influencer pengusaha muda dengan jutaan pengikut di media sosial. Di dunia maya, Reza identik dengan gaya hidup mewah, motivasi bisnis, dan gaya bicara lantang yang sering disebut blak-blakan. Tapi di dunia nyata, tak banyak yang tahu bahwa Reza tidak pernah lepas dari kebiasaan lamanya, mempermalukan orang lain demi merasa lebih tinggi. "Maaf ya, gue harus angkat bicara," ucap Reza. Suaranya terdengar mantap melalui sistem suara canggih aula itu. Semua mata kembali tertuju ke arah panggung. "Gue tahu ini acara reuni. Kita semua pasti punya kisah masa lalu. Betul? Tapi reuni itu tempat untuk nostalgia dan bahagia, bukan buat ajang sandiwara kasihan." Beberapa tertawa kecil. Tak yakin apakah harus mendukung atau canggung. Reza melanjutkan. Suaranya mulai mengeras. "Gue gak tahu siapa lo sebenarnya, Mas Bayu. Okelah, lo bawa nomor induk siswa. Lo duduk di kelas IPA. Fine. Tapi lo datang ke sini dengan baju kotor, celana berdebu, sepatu kerja proyek. Serius? Ini tempat resmi, bukan warung kopi." Bayu menatapnya dari kejauhan, tetap diam. Tidak mengangguk, tidak memotong. Hanya diam. "Kalaupun lo alumni,
lanjut Reza. Datang kayak gitu cuma bikin malu. Ini acara reuni, bukan open donasi. Malu-maluin. Sumpah. Tawa mulai terdengar lebih jelas kali ini. Reza berhasil menarik perhatian. Beberapa alumni ikut tertawa. Tidak sepenuhnya karena lucu, tapi karena merasa harus ikut arus. Ini Reza. Si paling sukses. Versi medsos. Siapa yang berani menentangnya? Salah satu panitia mencoba menghentikan Reza. Tapi pria itu malah mengangkat tangan dan menolak. Gue cuma jujur. Ini udah bukan SMA lagi. Kalau datang ke tempat kayak gini, harus tahu etika. Penampilan itu penting. Gak usah bawa-bawa kisah susah dulu. Kita semua juga punya masa lalu. Bro. Tapi kita berusaha. Kita upgrade diri. Lo? Datang kayak gembel. Terus minta dimengerti. Beberapa orang mulai gelisah. Tatapan mereka ke arah Reza mulai berubah. Tapi yang paling mencolok adalah Rara. Ia belum berpaling dari Bayu sejak awal. Wajah Rara menegang. Tangannya yang sejak tadi memegang segelas air mineral bergetar halus. Ia duduk tegak, tidak menyela, tapi ekspresinya menunjukkan rasa tak nyaman yang mendalam. Matanya menyelidik, seperti mencoba menelusuri potongan-potongan ingatan yang tertinggal. Lalu semuanya jatuh ke tempatnya. Mata itu. Cara Bayu menatap orang-orang. Tidak membentak, tidak merendah, tapi selalu tenang. Itulah yang membuat Rara dulu diam-diam menyukai Bayu di bangku belakang kelas. Tapi perasaan itu ia pendam, karena takut ditertawakan. Dia populer. Bayu tidak. Dia punya segalanya. Bayu tidak punya apa-apa. Rara berdiri perlahan. Satu-satunya yang tidak tertawa. Ia berjalan pelan ke arah Bayu yang masih berdiri di sudut ruangan. Ia mendekat, cukup dekat untuk melihat wajah pria itu dari jarak beberapa langkah. Bayu? Bisiknya, seperti memastikan. Bayu mengangguk sekali, pelan. Tatapannya tidak berubah. Tapi di sana, di balik ekspresi netralnya, ada kelegaan. Rara terdiam. Ia mundur satu langkah, lalu menoleh ke arah Reza yang masih berdiri di panggung. Reza, katanya dengan nada tenang namun tegas. Lo pikir semua orang yang gak pakai jas itu gak layak dihormati? Reza terdiam. Tak menyangka Rara menyela. Kalau lo benar-benar paham arti perjuangan, lo gak akan hina orang yang datang apa adanya. Justru lo yang malu-maluin malam ini. Ruangan terdiam. Suara musik latar yang sempat dimunculkan kembali malah menambah canggung suasana. Beberapa orang menunduk. Yang tadi tertawa, kini mulai merasa tidak enak hati. Rara tidak menunggu tanggapan Reza. Ia berjalan kembali ke kursinya, menunduk, dan menghela napas panjang. Bayu masih berdiri diam, tak mencoba mendekat atau menyambung percakapan. Ia tidak datang untuk dipuji, apalagi disanjung. Reza turun dari panggung. Meski tetap dengan wajah dingin, tatapannya tak lagi setajam tadi. Ada keraguan di sana. Sesuatu yang perlahan menggerogoti arogansinya. Dan malam itu, semua yang hadir menyaksikan satu pelajaran hidup paling nyata. Bahwa kadang, orang yang dianggap paling biasa, justru adalah yang paling mengerti cara menjadi manusia. Dari balik kursinya, Rara menunduk. Tangannya masih memegang ponsel. Layar menyala dengan gambar yang baru saja ia ambil secara diam-diam. Potret Bayu, berdiri sendirian di sudut aula, botol air mineral kosong di tangan, dengan wajah yang nyaris tak berubah sejak 20 tahun lalu. Ia menggeser foto itu pelan, lalu membuka galeri lain yang tak pernah disentuh sejak lama. Satu folder berlabel SMA. Di sana, tersimpan foto-foto buram hasil pindai dari album lama, rata-rata wajah teman sekelas, acara perpisahan, dan satu lembar yang selalu ia sembunyikan, sebuah surat tulisan tangan dengan huruf miring khas Bayu. Rara, aku tahu aku bukan siapa-siapa.
Tapi terima kasih sudah pinjamkan pulpen waktu itu. Terima kasih juga karena kamu tidak ikut tertawa waktu aku dijadikan bahan bercandaan satu kelas. Mungkin kamu juga tidak pernah peduli. Tapi aku tetap mau menulis ini. Karena hanya lewat tulisan, aku bisa bicara tanpa merasa takut. Aku gak akan datang ke acara kelulusan. Aku pikir, tempat ini bukan untuk aku rayakan. Tapi kalau suatu hari kamu baca ini, dan kamu masih ingat aku, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Aku cuma mau diingat oleh satu orang aja. Itu cukup. Bayu. Rara memejamkan mata. Surat itu dulu ia temukan di laci mejanya. Diselipkan tanpa nama pengirim. Ia tahu tulisan itu milik Bayu. Tapi waktu itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia gadis 17 tahun yang hidup di antara popularitas, geng perempuan paling berpengaruh di sekolah, dan tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Mengakui simpati terhadap Bayu, anak miskin, pemalu, dan sering diejek, sama saja bunuh diri sosial. Maka surat itu tak pernah dibalas. Ia simpan di kotak kecil berisi kenangan pribadi. Disembunyikan, ditutupi. Seperti rasa bersalah yang dikubur dalam-dalam. Dan malam ini, di ruang reuni yang mewah ini, semua kenangan itu menyeruak tanpa permisi. Rara masih ingat, Bayu pernah masuk peringkat 3 besar sekolah tanpa pernah ikut les. Ia tidak pernah membawa bekal, tapi tak pernah minta. Di kantin, Bayu hanya berdiri, menunggu sisa gorengan yang tak dibeli. Saat guru menyuruh maju, ia tidak pernah menolak, meski satu kelas sering tertawa saat ia berbicara dengan logat kampung yang kental. Pernah suatu kali, sepatu Bayu hilang dicuri. Ia datang ke sekolah dengan sandal jepit yang satu talinya diikat tali rafia. Dimas dan geng laki-laki populer waktu itu menirukan caranya berjalan. Tertawa keras-keras di depan kelas. Dan Rara hanya menonton. Tak ikut tertawa, tapi juga tak menghentikan. Hingga suatu hari, Bayu tidak masuk sekolah. Esoknya juga tidak. Lalu seminggu. Sampai akhirnya wali kelas mengumumkan di papan pengumuman, Bayu Mahendra pindah alamat, tidak bisa dihubungi. Tak ada yang tahu, ibunya meninggal karena komplikasi TBC yang tak pernah diobati. Rumah kontrakan tempat mereka tinggal digusur, dan Bayu, yang saat itu belum genap 18 tahun, menghilang dari peta sekolah, dari pergaulan, dan dari ingatan semua orang. Semua, kecuali Rara. Ia yang diam-diam memperhatikan Bayu dari bangku barisan kedua. Ia yang sempat melihat Bayu duduk sendirian membaca buku sains bekas, dan diam-diam jatuh hati bukan karena wajahnya, tapi karena kesunyian yang begitu kuat dari tubuh kurus itu. Tapi rasa suka itu tidak pernah tumbuh jadi apa-apa. Tidak pernah diberi ruang. Dan sekarang, saat Bayu berdiri di aula ini, dengan baju kerja penuh debu dan sepatu bot kotor, semua luka lama terasa seperti baru kembali terbuka. Rara menutup galeri ponselnya. Di hadapannya, para alumni kembali asyik bercakap-cakap, mencoba mengembalikan suasana setelah kehebohan barusan. Tapi ia tahu, tak seorang pun benar-benar bisa mengalihkan pikiran dari kejadian yang baru saja terjadi. Reza, dengan ejekan kasarnya. Bayu, dengan keheningan yang menyayat. Dan dirinya sendiri, dengan ingatan yang membanjir terlalu deras. Rara berdiri, melangkah pelan meninggalkan kursinya. Ia berjalan menuju meja terdekat, mengambil air mineral, lalu menatap lagi ke arah Bayu yang kini duduk diam sendirian di pojok aula, menatap ke arah pintu keluar seperti orang yang siap pergi kapan saja. Bayu, gumamnya, lirih. Tak yakin harus mulai dari mana. Tapi satu hal pasti, ia tak bisa membiarkan Bayu pergi lagi, kali ini tanpa tahu bahwa dulu, setidaknya satu orang pernah, dan masih, mengingatnya. Namun sebelum ia bisa mendekat, MC kembali mengambil alih panggung. Ladies and gentlemen, acara akan dilanjutkan ke sesi awards. Jadi mohon kembali ke tempat duduk masing-masing.
Kita akan memilih alumni paling inspiratif, paling berubah, dan pasangan reuni terbaik malam ini. Tawa kembali pecah. Semua kembali ke peran sosial mereka masing-masing. Bayu berdiri perlahan. Ia melihat ke arah pintu keluar, lalu ke arah panggung. Sekilas ia melihat Rara berdiri, menatapnya, memegang ponsel erat-erat. Ia sempat ingin berjalan ke arah pintu. Tapi ada sesuatu di tatapan mata Rara yang menahannya. Bukan tatapan iba. Bukan rasa kasihan. Tapi pengakuan. Bayu menarik napas panjang. Ini bukan tentang nostalgia lagi. Ini tentang menyelesaikan sesuatu yang dulu dibuang, lalu dibungkam terlalu lama. Lampu utama aula mulai diredupkan perlahan, hanya menyisakan sorot kuning hangat yang menerangi panggung. Musik instrumental mulai diputar, menandai sesi penghargaan dan pengumuman sponsor utama malam itu. Para alumni kembali ke kursi masing-masing, sebagian masih sibuk bersuah foto, sebagian lainnya mulai mempersiapkan ekspresi terbaiknya, barangkali terpilih sebagai penerima award, alumni paling berkesan, atau pasangan reuni terharmonis. Di sudut panggung, MC berdiri dengan senyum mengembang. Di tangannya, selembar kartu nama sponsor yang sejak awal menjadi bagian penting dari acara malam itu. Sebelum kita lanjut ke sesi penganugerahan, ucap MC dengan suara berat dan penuh intonasi teatrikal, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor utama reuni akbar malam ini. Tanpa dukungan mereka, acara ini tidak akan semegah dan semeriah sekarang. Lampu panggung diarahkan ke layar LED besar yang mulai menampilkan logo perusahaan. Sebuah huruf M, modern dengan nuansa biru keperakan yang elegan. Di bawahnya, tulisan tegas berbunyi, PT Mahendra Integrasi Nusantara. Technology and Logistics for a Better Future. Beberapa alumni mulai bergumam pelan. Nama itu terdengar asing bagi sebagian besar dari mereka. Namun tampilannya tidak main-main. Lalu MC melanjutkan dengan nada lebih tinggi. Dan sekarang, mari kita sambut bersama pemilik sekaligus pendiri perusahaan teknologi dan logistik terbesar di Asia Tenggara, sponsor utama acara kita malam ini, Tuan Bayu Mahendra. Ruangan mendadak hening. Beberapa gelas nyaris jatuh dari tangan. Sebagian wajah membeku. Nama itu baru saja disebut dan orangnya, selama 2 jam terakhir, duduk sendirian di pojok ruangan dengan baju lusuh penuh debu. Semua mata otomatis beralih ke Bayu. Rara menatapnya dengan napas tercekat. Reza, yang tadi paling lantang menghina, seketika pucat. Wajahnya seperti ditampar kenyataan yang terlalu telak. Bibirnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Ia menelan ludah, mencoba mencari penjelasan logis, tapi tak menemukan apapun. Bayu berdiri perlahan, tanpa ekspresi, tanpa gestur menyombongkan diri. Ia mengangkat tas plastik kresek yang diletakkan di bawah kursinya. Tas yang sempat dilirik sinis oleh banyak orang sejak ia masuk aula. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah jas hitam, dilipat rapi tanpa gantungan. Ia memegangnya sebentar, lalu membuka kancing baju kerjanya di depan semua orang. Baju lusuhnya ia lepas dengan tenang, memperlihatkan kemeja putih bersih yang dikenakan di baliknya. Tanpa bantuan siapapun, ia menyampirkan jas hitam itu ke tubuhnya, lalu mengancingkannya satu persatu. Transformasi visual itu sederhana, tidak dramatis seperti adegan film, tapi justru karena kesederhanaannya, semua orang diam terpaku. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Bayu yang tampak seperti buruh proyek berubah menjadi pria berharisma, rapi, dan berwibawa, tanpa mengubah satupun gerakan atau kata. Hanya pakaian yang berganti, tapi kesan yang ditinggalkan berubah total. Ia melangkah pelan ke arah panggung. Tidak terburu-buru. Tidak tersenyum palsu. Dan saat ia menaiki anak tangga, suara MC pun menghilang. Ia menyerahkan mikrofon kepada Bayu dengan tangan sedikit gemetar, sambil setengah membungkuk. Tak ada skrip. Tak ada formalitas.
Yang ada hanya rasa segan yang datang tanpa diminta. Bayu menerima mikrofon. Ia berdiri di tengah panggung, menatap semua alumni yang kini menegakkan punggung mereka, antara takut, malu, dan terpukau. "Selamat malam," ucap Bayu dengan suara tenang. "Terima kasih atas waktunya. Saya tidak berniat berdiri di sini malam ini. Bahkan, saya hampir tidak datang. Tapi saya pikir, mungkin saya perlu hadir. Bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi untuk mengingatkan siapa kita dulu." Ia berhenti sebentar. Beberapa wajah mulai tertunduk. Reza memalingkan muka ke arah pintu, seolah berharap alarm kebakaran berbunyi. "Nama perusahaan saya memang ada kata Mahendranya. Tapi itu bukan karena saya ingin meninggalkan masa lalu. Justru, saya ingin mengabadikannya. Saya dirikan perusahaan ini bukan untuk kaya. Saya pernah hidup di kontrakan berlantai tanah. Pernah tidak makan 3 hari. Pernah berjalan kaki 7 kilometer ke sekolah, hanya karena ongkos angkot tidak cukup. Tapi saya tidak lupa siapa saya. Saya tidak malu dengan siapa saya dulu. Dan malam ini, saya ingin kalian tahu, saya juga tidak malu berdiri di ruangan ini, di depan kalian semua." Sun. Hanya bunyi napas yang terdengar. "Saya tidak benci siapapun. Saya datang bukan untuk membalas, bukan untuk pamer. Saya datang karena ingin tahu, apakah kita semua benar-benar belajar dari masa lalu, atau hanya menggantinya dengan setelan jas dan status sosial." Ia menoleh sekilas ke arah Reza, tanpa menyebut nama. Menilai orang dari pakaian, jabatan, atau kendaraan hanya akan membuat kita miskin secara batin. Karena kebesaran tidak ditentukan dari apa yang menempel di tubuh, tapi dari apa yang tertanam di hati. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, satu demi satu. Tidak serentak, tapi tulus. Bayu mengangguk, lalu menyerahkan kembali mikrofon kepada MC yang berdiri di samping dengan kepala menunduk. Ia turun dari panggung, kembali ke tempat duduknya, tanpa sorotan lampu, tanpa musik penyambutan. Tapi setiap langkahnya kini diikuti pandangan hormat, bukan tawa. Dan malam itu, semua orang di aula tahu satu hal. Kadang, orang yang paling kita remehkan adalah orang yang paling tinggi berdiri, bukan karena uang, tapi karena cara ia membawa diri. Langkah Bayu turun dari panggung tidak terburu-buru. Tapi juga bukan langkah orang yang ingin tinggal lebih lama. Sorot matanya tidak meminta simpati, tidak mencari pengakuan. Ia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Sisanya, bukan urusannya lagi. Di belakangnya, para alumni masih membisu. Tak ada yang tahu bagaimana harus merespons. Beberapa saling pandang, beberapa mengelus dada, dan sebagian lain hanya bisa menunduk dalam diam, bukan karena mereka mengingat Bayu, tapi karena merasa malu telah begitu cepat menilai tanpa tahu isi cerita seseorang. MC, yang tadi semangat membawakan acara seperti presenter talk show, kini kehilangan antusiasme. Ia hanya bisa menyampaikan, "Terima kasih, Tuan Bayu, atas dukungannya. Kita lanjutkan acara." Namun suara itu seperti lenyap begitu saja. Bahkan denting alat musik yang kembali dimainkan terdengar hampa. Bayu berjalan ke arah pintu keluar aula dengan tas kresek berisi baju kerjanya di tangan kiri. Ia tidak mengambil jatah makan malam, tidak menyentuh kursi bundar yang penuh hidangan lezat, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Sesampainya di pintu, ia sempat berhenti. Ada yang masih mengganjal di benaknya, bukan amarah, tapi kesadaran bahwa ia masih membawa luka dari masa lalu, meski sudah mengemasnya dengan rapi. Ia berbalik, menghadap ke ruangan yang sekarang lebih sunyi daripada saat acara belum dimulai. Dengan suara pelan namun cukup jelas untuk seluruh aula mendengarnya, ia berkata, "Aku tidak datang untuk mengenang masa lalu yang indah. Karena buatku, masa lalu di sekolah ini tidak pernah indah. Tapi aku datang untuk melihat siapa yang masih manusia.
Dan siapa yang hanya manusia jika berpakaian mewah? Tidak ada sindiran keras. Tidak ada nada tinggi. Tapi kalimat itu terasa seperti kaca yang pecah pelan-pelan di tengah keheningan. Tidak melukai secara fisik, tapi menyisakan kepingan kecil yang tajam di dalam dada. Setelah mengucapkan itu, Bayu membuka pintu dan melangkah keluar. Angin malam menyambut wajahnya yang kembali bersahaja. Di luar, jalanan hotel masih ramai dengan kendaraan. Tapi langkahnya ringan, seperti seseorang yang telah selesai membayar utang batin. Di dalam aula, tak satu pun dari alumni yang kembali tertawa. Hidangan makan malam masih tersaji, tetapi sendok dan garpu tak bergerak. Tak ada yang bisa berpura-pura setelah kenyataan ditelanjangi sedemikian terang. Reza, yang tadi paling lantang, duduk terdiam. Kemejanya masih rapi, rambutnya masih klimis, tapi wajahnya pias. Ia menyesap wainnya dengan tangan gemetar, seperti ingin menenggelamkan perasaan yang baru saja ditampar kenyataan. Sari, yang dulu menjauhi Bayu karena alasan status sosial, menghapus air mata kecil di sudut matanya. Bukan karena cinta yang tak kesampaian, tapi karena ia kini sadar bahwa ia ikut membangun sistem ejekan yang membuat orang seperti Bayu hilang dari dunia mereka 20 tahun. Dan Rara, ia yang tadi paling berani berdiri, tak bisa duduk diam. Ia berdiri tergesa, menyambar tas kecilnya, lalu berjalan cepat keluar aula, mengabaikan semua panggilan panitia. Ia tahu, satu-satunya hal yang tidak bisa ia biarkan terjadi malam itu adalah membiarkan Bayu pergi tanpa berkata sesuatu yang sudah terlalu lama ia pendam. Bayu baru saja melewati lobi hotel saat suara langkah cepat terdengar dari belakang. "Bayu!" Suara itu menyusul, lembut tapi tergesa. Bayu menoleh. Di bawah cahaya temaram pilar hotel, Rara menghampirinya. Nafasnya sedikit terengah karena berjalan cepat dengan heels, tapi matanya tidak goyah. Bayu menatapnya, tak kaget, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu, momen seperti ini akan datang. Tapi ia tidak yakin. Untuk apa? Rara ragu sejenak. Aku cuma pengen bilang maaf. Bayu mengangguk sekali, lalu tersenyum kecil. Tapi senyumnya lebih seperti ucapan selamat tinggal. Maaf itu nggak perlu, Ra. Yang lalu, ya, sudah lewat. Tapi aku masih simpan surat itu, kata Rara cepat, berharap kalimat itu mengubah arah percakapan. Yang kamu taruh di laci mejaku. Aku nggak balas. Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku terlalu takut. Bayu menatapnya. Kali ini lebih dalam. Wajahnya tidak menunjukkan luka, tapi ada bayangan letih dari masa-masa yang sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Aku juga pernah takut, Ra, ucap Bayu pelan. Takut hidupku nggak akan berubah. Takut mati sebelum dikenal. Tapi, ketakutan itu yang akhirnya bikin aku bergerak. Sedangkan kita berdua, kita cuma saling diam waktu itu. Rara menunduk. Tangannya menggenggam erat tas kecil di depannya. Aku cuma ingin kita bicara. Sekarang. Walau cuma sebentar. Bayu menggeleng pelan. Kalau kita bicara sekarang, kita akan buka luka lama yang udah lama sembuh. Kamu masih punya masa depanmu sendiri. Aku juga. Jadi, ini udah selesai? Tanya Rara, suaranya lirih. Bayu tersenyum tipis, memandang langit kota yang mulai berkabut. Sudah terlambat untuk kembali ke masa lalu. Tapi nggak pernah terlambat untuk belajar dari siapa kita dulu. Ia menunduk pelan, lalu melangkah ke arah parkiran hotel, meninggalkan Rara yang berdiri membisu. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata dramatis. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Dan dalam langkah kakinya, Bayu tahu, membalas dendam bukanlah kemenangan. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika ia bisa berdiri tanpa beban,
bahkan di tengah orang-orang yang dulu menginjaknya. 2 bulan setelah reuni akbar SMAN 5, suasana sekolah itu kembali seperti biasa, sepi, hampir seperti bangunan yang sedang menunggu ajalnya. Dinding-dinding cat yang mengelupas, jendela-jendela tua yang sulit ditutup rapat, serta lapangan belakang yang kini lebih sering dipenuhi rumput liar ketimbang siswa bermain basket. Jumlah murid menurun drastis sejak beberapa tahun terakhir. Fasilitas minim, guru-guru banyak yang mundur, dan berita mengenai rencana penutupan sekolah swasta tua itu sudah tersebar di berbagai forum pendidikan. Namun, pada suatu pagi yang terlihat biasa itu, kepala sekolah yang baru, Ibu Renata, menemukan amplop putih tanpa nama di atas mejanya. Ia hampir mengabaikannya, mengira surat dari wali murid yang protes soal kenaikan SPP. Tapi beratnya kertas di dalam membuatnya penasaran. Ia membuka perlahan, dan yang keluar bukan protes, melainkan keheningan yang membuatnya nyaris menjatuhkan amplop itu kembali. Di dalamnya hanya ada 2 hal. Selembar bukti transfer senilai 25 miliar rupiah ke rekening sekolah, dan secari kertas kecil berisi tulisan tangan. Untuk sekolah yang dulu membesarkanku meski dengan ejekan. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda tangan. Hanya kalimat itu. Singkat, namun terasa seperti palu yang mengetuk dada siapapun yang membacanya. Kabar itu menyebar cepat. Pertama di kalangan dewan guru, lalu wali murid, lalu alumni. Grup WhatsApp angkatan 2005 yang sempat senyap setelah reuni mendadak kembali ramai. Sari mengirimkan tangkapan layar berita dari situs lokal. Dimas membalas dengan emoji terkejut dan bertanya, "Jangan-jangan itu Bayu?" Tidak ada yang menjawab pasti. Reza, yang sejak reuni berubah drastis dalam sikap, menulis panjang di grup, mengakui kesalahannya secara terbuka, bukan hanya karena kejadian di malam reuni, tetapi karena selama ini ia ikut membentuk budaya ejekan yang menghancurkan orang lain secara diam-diam. "Saya harap kita semua bisa jujur pada diri sendiri," tulis Reza. "Kita mungkin tidak meninju Bayu secara fisik, tapi kita pukuli dia dengan kata-kata dan sikap yang bahkan lebih menyakitkan. Dan kalau benar itu Bayu yang menyumbang, kita semua berhutang bukan uang, tapi kemanusiaan." Rara membaca pesan-pesan itu sambil duduk di sudut ruang tamu apartemennya. Sejak reuni, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menghubungi Bayu lewat alamat email yang dulu pernah digunakan untuk daftar lomba fisika, tapi tak pernah ada balasan. Ia coba cari lewat LinkedIn, tapi tidak ada akun yang cocok. Ia bahkan sempat berangkat ke kantor pusat PT Mahendra Integrasi Nusantara yang megah di pusat bisnis ibu kota. Namun Satpam hanya menyampaikan satu kalimat setelah mencocokkan nama Bayu Mahendra. "Maaf, beliau tidak menerima tamu pribadi. Beliau jarang berada di kantor pusat. Mohon tinggalkan pesan saja." Rara tidak meninggalkan pesan. Ia hanya menatap gedung menjulang itu dan berbalik pulang. Kini, ketika membaca kabar tentang donasi misterius itu, hatinya menguat. Ia tahu, tidak ada yang bisa memberi sumbangan sebesar itu dengan kalimat seberani itu, kecuali Bayu. Di sekolah, perubahan dimulai perlahan namun nyata. Bangunan diperbaiki. Laboratorium yang selama ini terkunci karena kekurangan alat, dibuka kembali dengan peralatan canggih. Guru-guru yang sudah lama bekerja di sana mendapat kenaikan honor. Beasiswa dibuka untuk anak-anak kurang mampu. Bahkan ada program, 1 siswa 1 laptop, yang membuat sekolah mereka kembali jadi sorotan positif di tingkat kota. Kepala sekolah sempat berusaha menelusuri jejak pengirim melalui jalur bank, tapi pengirim menyumbang lewat jalur donatur anonim berbadan hukum luar negeri. Tidak ada yang bisa dikaitkan langsung ke Bayu. Tapi semua yang tahu cerita reuni 2 bulan lalu tahu, jejaknya terlalu jelas untuk diabaikan. Setiap sudut sekolah mulai dihiasi poster baru yang bertuliskan, "Kita bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat tumbuh. Mari jadi sekolah yang mengangkat, bukan menjatuhkan."
Tulisan itu diambil langsung dari pidato Bayu di malam reuni, yang diam-diam direkam salah satu panitia dan kini viral di media sosial alumni. Sementara itu, di kota yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk pencarian dan spekulasi, seorang pria duduk di teras rumah kayunya, menghadap danau kecil di belakang rumah. Di pangkuannya, seekor kucing tidur pulas. Ia mengenakan kaos polos dan celana santai. Tak ada jas. Tak ada sepatu kulit mahal. Di sampingnya, ada laptop terbuka dengan ratusan laporan yang masuk dari cabang-cabang perusahaannya. Tapi ia tidak tergesa membacanya. Ia hanya menikmati sore, dengan secangkir teh dan semilir angin gunung. Bayu tidak lari. Ia hanya memilih untuk tidak hidup dalam keramaian yang pernah menolaknya. Ia telah membangun impiannya bukan dari pujian, tapi dari ejekan. Dan ia tidak merasa perlu untuk kembali, karena balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, melainkan perubahan. Baginya, reuni sejati bukan tentang kumpul di hotel megah, tapi saat orang-orang yang dulu mengejek, kini belajar menghargai. Ia tidak perlu berada di aula manapun lagi, karena kini, ia sudah menang. Diam-diam. Tegak. Pagi itu, langit di atas pelabuhan tak secerah biasanya. Awan menggantung rendah, tapi udara justru sejuk, menyapu wajah dengan lembut dan membawa aroma asin laut yang khas. Kapal-kapal kecil bergoyang pelan di ujung dermaga, suara jangkar, peluit kapal, dan tawa para nelayan yang baru mendarat membentuk simfoni pagi yang akrab namun asing bagi sebagian besar orang kota. Namun bagi Bayu Mahendra, tempat seperti inilah yang membuatnya merasa hidup. Jauh dari sorot lampu panggung, jauh dari aula pertemuan, dan jauh dari percakapan-percakapan basa-basi soal jaringan, prospek, atau potensi merger. Di sudut kafe kecil yang menghadap langsung ke laut, ia duduk mengenakan kaos abu-abu pudar, celana jeans, dan sandal jepit biasa. Tak ada yang mengenalnya, dan ia tidak berniat dikenali. Di meja kecil dari kayu jati yang sudah agak keropos, tersaji secangkir kopi hitam dan 2 potong roti bakar. Di tangannya, terbuka koran lokal berisi berita tentang peningkatan drastis prestasi SMAN 5 setelah renovasi dan pembenahan besar-besaran. Di salah satu halaman, terpampang foto siswa-siswa baru dengan laptop di meja belajar dan wajah berseri-seri. Tidak disebut siapa penyumbangnya. Tidak perlu. Bayu bahkan tidak mencari nama dirinya sendiri di artikel itu. Ia hanya ingin memastikan satu hal, sekolah itu hidup kembali. Saat ia membalik halaman, terdengar suara pelan namun menggetarkan dari belakangnya. Om, beli tisu. Om, 1000 aja. Bayu menurunkan korannya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang bocah laki-laki, usianya sekitar 9 atau 10 tahun, tubuh kurus dengan baju kusam yang ukurannya jelas terlalu besar. Di tangannya, segenggam tisu yang diikat dengan karet gelang. Wajahnya setengah malu, setengah berharap. Bayu menatapnya lama. Ada bayangan dirinya sendiri di sana, 2 dekade lalu, berdiri kikuk, menyodorkan nilai ujian kepada wali kelas dengan tangan gemetar, berharap hanya satu hal, dihargai. Ia tersenyum. Udah sarapan belum? Tanyanya lembut. Anak itu menggeleng cepat, lalu buru-buru menunduk, takut pertanyaan itu akan berujung diusir atau dimarahi. Bayu mengangkat tangannya dan memanggil pelayan. Mbak, 1 nasi goreng dan teh manis buat adik ini. Ya, yang porsi besar. Anak itu mendongak. Matanya melebar. Ia ragu duduk, tapi Bayu memberi isyarat tangan. Duduk sini aja. Gak usah takut. Mereka duduk berhadapan. Sambil menunggu makanan datang, Bayu bertanya, "Kamu masih sekolah?" Anak itu menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, Om. Kelas 3 SD. Tapi, kadang-kadang gak masuk. Soalnya bantu ibu jualan, sama jaga adik." Bayu mengangguk, menahan rasa yang berdesakan di dadanya.
Sungguh terlalu akrab rasanya. Jawaban seperti itu. Seakan ia sedang menatap masa kecilnya sendiri dari cermin waktu yang tak sengaja dibuka. Namamu siapa? Tanya Bayu lagi. Yusuf. Om. Yusuf. Bayu mengulang dengan nada penuh arti. Kamu kuat, ya? Yusuf mengangguk. Walau tak sepenuhnya mengerti kenapa. Makanan datang. Dan Yusuf makan dengan lahap. Bayu tak bicara banyak. Ia tahu, anak-anak seperti Yusuf lebih terbiasa diberi perintah daripada percakapan. Tapi justru karena itulah ia ingin mengubahnya. Setelah Yusuf selesai makan, Bayu merogoh dompet kecil dari tas lempangnya, mengeluarkan satu kartu nama dan meletakkannya di depan bocah itu. Lihat ini baik-baik, ucap Bayu sambil menunjuk tulisan kecil di bawah logo. Departemen Beasiswa dan Pendidikan PT Mahendra Integrasi Nusantara. Kalau nanti kamu pengen tetap sekolah, datang aja ke alamat ini. Bisa bareng ibumu juga. Gak usah takut ditanya-tanya. Cukup bilang, kamu ditolong Om Bayu. Yusuf mengambil kartu itu seperti sedang memegang kunci emas. Ia tak paham betul apa artinya, tapi ia tahu ini bukan sekadar selembar kertas. Gratis, Om? Tanyanya polos. Bayu mengangguk. Iya, gratis. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa, Om? Jangan pernah ngerasa rendah karena kamu harus bantu orang tua. Tapi juga jangan berhenti belajar karena kamu ngerasa hidup terlalu susah. Kamu berhak punya masa depan. Yusuf mengangguk cepat. Dengan mata mulai berkaca-kaca. Ia memasukkan kartu nama itu ke saku kemejanya seperti menyimpan harta karun. Bayu tersenyum, lalu berdiri, menepuk pundak Yusuf pelan. Om pergi dulu. Ya. Om tinggal di sini? Tanya Yusuf. Bayu menggeleng. Enggak. Tapi Om sering datang. Siapa tahu kita ketemu lagi. Yusuf berdiri dan membungkuk kecil seperti yang biasa dilihat di televisi. Lalu ia berlari kecil ke arah gang di samping pelabuhan, meninggalkan Bayu yang kini kembali duduk, memandangi laut luas. Tak ada sorakan, tak ada aplaus, tak ada kamera. Tapi justru saat-saat seperti inilah yang membuat Bayu merasa paling hidup. Bukan saat berdiri di panggung, bukan saat dihormati di aula penuh alumni, dan bukan ketika kekayaan dikaitkan dengan namanya. Tapi saat ia bisa mengulurkan tangan ke anak kecil seperti Yusuf, karena ia tahu rasanya jadi tisu yang dijajakan di jalan. Tampak sepele, sering diabaikan, tapi diam-diam menyerap begitu banyak luka. Bayu menatap laut, menarik napas panjang. Bagi dunia, ia mungkin pemilik perusahaan besar, filantropis, dan nama yang tak asing dalam dunia bisnis. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tetap anak lelaki kurus yang dulu hanya ingin satu hal, tempat untuk tumbuh tanpa harus merasa malu. Dan hari ini, ia telah menjadi tempat itu, untuk orang lain. Tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, tanpa perlu pujian.